Dunia kita ini udah tua. Ibarat manusia, dunia ini udah masuk usia uzur. Udah ubanan. Semuanya makin terasa rapuh. Dunia juga makin aneh. Entah itu trennya, entah itu hiburannya. Kita kayak dipaksa buat lari di atas roda yang gak ada ujungnya. Anehnya, kalau kita nggak ikutan, kita bakal dianggap aneh. Atau milih diam, kita dianggap asing. Tapi tahu nggak, keanehan yang kita rasakan hari ini, rasa asing yang muncul di hati kita sekarang, itu semua bukan tanpa alasan. Oke, kita flashback ke belakang sekitar 14 abad yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menubuatkan tentang zaman di mana fitnah-fitnah, kekacauan baik moral maupun spiritual datang silih berganti. Tidak mengenal mau muda atau tua, anak-anak, pria atau bahkan wanita sekalipun tanpa terkecuali. Walau tidak menjadi pelaku, minimal terkena imbas. Karena emang semasif itu. Dan sekarang apa yang terjadi? Apa yang kita rasakan dan kita perhatikan? Masuk akal kalau kita sudah berada di zaman yang dulu disebutkan Rasulullah SAW. Kalau kita lihat ke sekeliling kita sekarang, nubuat itu bukan lagi sekedar teks di buku hadis. Itu adalah realitas yang kita jalanin tiap detik. Kita hidup di zaman normalisasi. Perzinahan dianggap kebebasan berekspresi. Riba dianggap sistem ekonomi yang tak terhindarkan. Dan kebohongan yang diulang-ulang lewat algoritma perlahan dianggap sebagai kebenaran. Kita ngerasa lebih percaya sama opini orang asing di kolom komentar daripada ayat-ayat yang sudah jelas hukumnya. Kita hidup di zaman di mana algoritma lebih tahu apa yang kita suka daripada hati nurani kita sendiri. Kita diadu domba oleh isu yang gak penting. Dibuat marah oleh konten-konten yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Kita dibuat merasa tertinggal kalau tidak mengikuti tren yang sebenarnya menjauhkan kita dari Tuhan. Tampilan luar kita sibuk dipoles oleh urusan-urusan dunia yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Sementara kesehatan iman kita sedang tergerus sekarat di dalam. Bagi kita yang usia kisaran 20 sampai 30 tahunan, kita sedang berada di tengah-tengah jalan. Di satu sisi ingin hijrah, satu sisi dunia menawarkan segala kebebasan yang dibungkus dengan istilah keren. Zina diganti dating culture, riba menjadi financial freedom, sombong jadi self reward. Batasan antara halal dan haram pun bukan lagi jadi tembok besar, tapi cuma jadi garis tipis yang seringkali kita anggap, ya sudah, semua orang juga ngelakuin yang sama. Ya inilah fitnah yang paling ngeri. Ketika maksiat nggak lagi terasa maksiat, tapi terasa tren yang harus emang diikutin dan dianggap normal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya diam dan pasrah? Iya nggak juga. Menjadi umat di akhir zaman tuh bukan berarti kita menjadi penonton kehancuran. Kita masih bisa milih kok, mau milih ikut tren atau menjadi pembeda. Lalu bedanya apa? Sederhananya gini, kita punya dua pilihan. Pilihan pertama, ikut arus. Kita ikutin tuh tren, melebur dengan keramaian. Dan hidup kita mungkin akan terasa aman. Nggak bakal tuh dianggap aneh. Kita bakal diterima di mana-mana. Tapi ingat, itu hanya yang kita rasakan di dunia. Atau pilihan yang kedua, menjadi pembeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan spoiler tentang jalan ini. Beliau bersabda, akan datang suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti sedang menggenggam bara api. Dilepas ia mati, digenggam ia sakit. Memang sih menjadi pembeda melelahkan, terasa asing dan seringkali merasa sendirian. Tapi disinilah letak kemuliaannya. Rasulullah justru memberikan kabar gembira untuk mereka yang berani tampil beda demi kebenaran. Tubal lil ghuraba, beruntunglah orang yang asing. Kenapa beruntung? Karena Islam datang dalam keadaan asing dan kelak ia akan kembali dalam keadaan asing pula. Maka cukup beruntunglah mereka yang tetap memilih asing di saat dunia sedang kehilangan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 145. Setidaknya ada 3 benteng yang bisa kita bangun buat bertahan.
Pertama, diet digital. Kita batasin konsumsi konten yang pelan-pelan berusaha hati dan pikiran kita. Makin sering kita scroll yang aneh-aneh, makin banyak data sampah yang kita konsumsi. Ingat, kita yang harus aktif ngendaliin jempol kita, bukan algoritma yang nyetir kita. Karena apa yang lewat di mata bakal masuk ke otak dan akhirnya ngendep di hati. Selanjutnya, cari circle yang sesuai. Kita ini lemah kalau sendirian, makanya mainnya harus keroyokan. Cari komunitas atau setidaknya 1-2 orang yang bisa diajak ke arah kebaikan, yang bisa saling ngingetin dan benar-benar peduli sama keselamatan akhirat kita. Kita butuh sandaran buat tetap tegak. Terakhir dan ini yang paling krusial, perkuat ilmu. Di era yang fitnahnya udah nggak ketulungan ini, modal perasaan doang nggak cukup. Kita butuh ilmu buat jadi kompas. Ibarat kita lagi di persimpangan jalan yang membingungkan, ilmu itu kayak Google Maps-nya. Kita jadi tahu harus ke arah mana, nggak gampang ikut arus dan punya tujuan yang jelas. Ingat, bahasan akhir zaman bukan buat bikin kita jadi paranoid atau mutusin hubungan sama dunia. Nggak ada yang nyuruh kita buat ngurung diri di rumah, cuman zikir dan ninggalin tanggung jawab. Nggak gitu konsepnya. Kita dianjurkan buat tetap balance. Akhirat iya, dunia ya tetap jalan. Ya kali makan bisa datang sendiri tanpa perlu kerja. Kita juga tetap butuh duit buat nyambung hidup. Tapi akhir zaman itu pengingat kalau waktu kita ini terbatas. Jangan sampai kita terlalu sibuk ngejar gemerlapnya dunia sampai keluar jalur yang udah ditetapin. Sebagai muslim, kita punya pedoman, kita punya syariat. Jangan sampai kita melampaui batas cuma karena ambisi yang gak ada habisnya. Intinya, cari lingkungan yang saling ngingetin, bukan saling ngejauhin. Karena di akhir nanti, yang selamat bukan yang paling pintar berargumen di sosmed, tapi yang paling kuat menjaga iman di dalam hati. Coba tulis pengalaman kalian di komentar. Satu hal aja yang paling bikin kalian ngerasa asing di tengah pergaulan zaman sekarang. Mari kita saling menguatkan, stay safe and let's survive together. Aku Iman, terima kasih.